Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Deva Biola. NIM saya 1519114130079. Saya pariwisata 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tourism in the post pandemic. Tugas ini semata-mata untuk memenuhi syarat UTS Geopar Internasional Praktikum. Oke. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Wisatawan adalah seseorang atau lebih yang melakukan perjalanan wisata serta melakukan kegiatan yang terkait dengan wisata tersebut. Jika kita melihat dari segi ekonomi pariwisata, kita akan melihat peluang besar di sana. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia bisa mendapatkan banyak pendapatan dari sektor pariwisata. Karena dari sektor pariwisata tersebut, banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi usaha untuk mendapatkan keuntungan serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Seperti halnya sektor-sektor yang lain. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Umumnya, warga yang tinggal dekat area wisata menjadikan tempat wisata sebagai tempat yang sakral. Mereka menggantungkan hidupnya bergantung pada tempat wisata, entah itu berdagang, menjadi karyawan, atau penyedia tempat parkir dan toilet. Dan banyak sekali masyarakat di sekeliling tempat wisata tersebut menjadikan rumahnya itu sebagai restoran kecil, tempat makan kecil, atau hanya sebagai warung kecil yang penyedia minuman atau makanan kecil. Pandemi COVID-19 ini meluluhlantakkan seluruh aktivitas pariwisata hingga mati suri. Sekalipun semua orang yang ingin traveling lebih mengutamakan kesehatan diri dan keluarga untuk dijadiin prioritas tertinggi saat ini. Maka tetap tinggal di rumah menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Hal itu berdampak pada penurunan pendapatan sektor pariwisata secara global, termasuk Indonesia. Penerbangan dibatasi, hotel-hotel tidak terisi, hingga berbagai tempat wisata sepi pengunjung. Tidak sedikit tempat wisata di Indonesia ini ditutup secara permanen akibat tidak ada pengunjung sama sekali. Contohnya sendiri di Surabaya, yaitu Ciputra Waterpark. Dahulunya Ciputra Waterpark ini adalah kolam renang keluarga yang dimana saat weekday dan weekend selalu ramai pengunjung. Tapi akibat COVID-19 ini, Ciputra Waterpark sepi pengunjung dan akhirnya lebih memilih untuk ditutup secara temporary. Lalu juga ada beberapa hotel-hotel yang lebih memilih ditutup karena tidak memiliki pengunjung sama sekali. Industri pariwisata mengeluhkan kehilangan pendapatan selama Januari sampai April 2020. Lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dengan potensi hilangnya pendapatan. Januari sampai April 2020. Dari sektor hotel sekitar 30 triliun dan dari restoran sekitar 40 triliun. Kemudian kerugian maskapai mencapai 812 juta US dollar atau setara dengan 11,3 triliun. Kerugian tour operator mencapai 4 triliun. Sektor pariwisata jadi salah satu sektor yang paling terpukul karena pandemi ini. Sempat ditutup untuk kunjungan wisatawan. Penurunan jumlah wisatawan khususnya dari Tiongkok mulai terasa di akhir Januari 2020. Namun puncaknya saat merayakan Imlek, di mana seharusnya yang menjadi masa panen bagi para pramu wisata karena virus corona, mereka terpaksa gigit jari. Karena di Indonesia sendiri ada larangan yaitu tidak menerima wisatawan dari luar negeri.
Begitupun sebaliknya, jika kita mau ke luar negeri, itu pun sangat susah untuk pergi ke luar negeri. Selain menghitung kerugian yang bisa ditaksir, ada pula kerugian lain yang langsung dirasakan oleh para karyawan restoran dan hotel. Banyak karyawan yang dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan perusahaan alias unpaid leave karena masih menunggu perkembangan peningkatan demand. Di Surabaya sendiri juga banyak sekali karyawan yang dirumahkan, seperti karyawan wisata, seperti wisatawan Ciputra Waterpark, hampir semuanya karyawannya dirumahkan. Bagaimana bisa? Karena di Ciputra Waterpark sendiri sudah tidak ada pengunjung, jadi mereka merumahkan karyawannya. Juga seperti hotel-hotel yang sudah ditutup di Surabaya ini, mereka lebih memilih untuk merumahkan karyawannya daripada harus membuka tetapi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Hal tersebut menjadikan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Selain itu, ada pula juga kemungkinan terjadinya PHK sebesar 30-40% dari jumlah pekerjaan saat ini. Pekerja status kontrak tidak diperpanjang saat kontraknya habis dan tidak terjadi pergeseran permintaan tenaga kerja dengan skill yang berbeda. Hal tersebut menjadikan banyak sekali pengangguran karena kehilangan pekerjaan. Selain menyebutkan kerugian apa saja yang ditanggung selama industri pariwisata terimbas corona, ada juga akibat dari hotel dan restoran yang stop operasi. Industri pariwisata juga tidak bisa memberi devisa pada negara seperti biasanya. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali wisatawan dari luar negeri yang tidak bisa berkunjung di Indonesia dan menjadikan Indonesia tidak bisa memberikan devisa, pariwisata tidak bisa memberikan devisa pada negara. Dan hal tersebut juga mengakibatkan penurunan pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.